Selamat datang di video ini. Situasi ekonomi yang kompleks tengah terjadi antara Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Jepang, meskipun telah lama menjadi sekutu setia Amerika Serikat, kini merasa direndahkan dan dikesampingkan di saat-saat ekonomi yang kritis. Salah satu isu utama adalah keruntuhan kesepakatan baja antara AS dan Jepang. Presiden Joe Biden berencana memblokir akuisisi Steel senilai $4,9 miliar oleh Nippon Steel dengan alasan keamanan nasional. Keputusan ini menuai kritik keras dari Nippon Steel, yang menyebut campur tangan tersebut tidak pantas, serta memperingatkan bahwa fasilitas US Steel di Mon Valley, Pennsylvania, berisiko ditutup jika kesepakatan batal. Tokyo, yang selama ini mengandalkan loyalitas Washington untuk mengamankan keuntungan timbal balik, kini menghadapi kenyataan pahit tentang posisinya sebagai pihak bawahan. AS, dengan memblokir kesepakatan ini, justru memperburuk kondisi ekonomi Jepang dan meninggalkan sekutu setianya dalam posisi sulit. Di saat yang sama, negara-negara lain mengamati dengan saksama dinamika ini, menyadari risiko ketergantungan pada AS tanpa imbalan yang memadai. Sementara itu, Tiongkok bersiap mengambil tindakan balasan terhadap pembatasan perdagangan AS. Beijing telah meluncurkan penyelidikan antitrust terhadap Nvidia, yang menyebabkan saham perusahaan turun 2,6% dan menghapus $8,9 miliar dari nilai pasarnya. Langkah ini dilakukan setelah pemerintahan Biden memperluas pembatasan penjualan semikonduktor ke Tiongkok dan menambahkan 140 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar hitam perdagangan. Sebagai respons strategis, Tiongkok melarang ekspor mineral penting, termasuk gallium dan antimon, yang diperlukan untuk produksi semikonduktor. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk ekspor langsung ke AS, tetapi juga mencakup negara ketiga yang mungkin mengirimkan bahan-bahan tersebut ke Amerika. Ketegangan ini diperkirakan akan semakin meningkat jika Donald Trump kembali menjabat, mengingat ancamannya untuk memberlakukan tarif hingga 60% pada barang-barang Tiongkok. Tiongkok telah menunjukkan kesiapannya untuk membalas dengan kebijakan mata uang yang disesuaikan, investigasi terhadap perusahaan-perusahaan AS, serta pembatasan pada rantai pasokan penting. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran yang lebih luas dalam dinamika perdagangan global, dengan potensi efek berantai di pasar internasional dan rantai pasokan. Dalam beberapa minggu terakhir, Jepang dikabarkan sedang mencari kesepakatan penting dengan AS untuk mengatasi tantangan ekonominya. Namun, Washington tampaknya lebih mengutamakan agenda ekonomi domestiknya dan menolak upaya Jepang untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih menguntungkan. Hal ini terjadi ketika Jepang menghadapi tekanan dari ekonomi global yang tidak stabil serta pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam perdagangan dan pasar mata uang. Sebagai strategi, Tiongkok telah mendevaluasi yuan untuk mengimbangi agresi ekonomi AS, sekaligus memanfaatkan hubungan perdagangannya untuk melemahkan daya saing manufaktur Amerika. Akibatnya, pabrik-pabrik di AS menghadapi tantangan besar, sementara Jepang terjebak di antara dua kekuatan besar ini. Kisah Jepang menjadi pelajaran bagi negara-negara lain tentang risiko keberpihakan yang terlalu erat pada AS. Selama beberapa dekade, Tokyo telah bertindak sebagai mitra yang dapat diandalkan bagi Washington, seringkali mengorbankan kepentingannya sendiri demi mempertahankan aliansi. Namun, ketika dukungan itu paling dibutuhkan, Jepang justru ditinggalkan. Pesan moralnya jelas, terutama bagi negara-negara berkembang. Berhati-hatilah dalam menyelaraskan kebijakan dengan AS, agar tidak menjadi sekadar boneka dalam dinamika geopolitik. Situasi ini juga menjadi peringatan bagi negara-negara Afrika yang tengah menavigasi hubungan mereka dengan kekuatan global. Pengalaman Jepang menjadi pengingat yang tegas bahwa ketergantungan pada aliansi dengan Amerika Serikat dapat mengurangi kedaulatan suatu negara dan membatasi agensinya dalam keputusan ekonomi penting. Hal ini memberikan pelajaran bagi mitra masa depan, terutama di Asia, Afrika, dan kawasan lainnya, untuk menilai kembali biaya dan manfaat dari hubungan mereka dengan AS. Episode ini berpotensi membentuk ulang aliansi global ketika negara-negara mulai menyadari perlunya diversifikasi kemitraan demi melindungi kepentingan nasional mereka. Perlakuan Washington terhadap Jepang memperkuat persepsi bahwa aliansi dengan AS seringkali bersifat transaksional dan sepihak.
Untuk negara-negara Afrika dan berkembang lainnya yang tengah mencari pijakan dalam ekonomi global, prioritas mereka seharusnya adalah membina hubungan yang adil dan beragam daripada bergantung pada satu kekuatan saja. Saat Jepang menghadapi kemunduran ini, pesan yang lebih luas kepada dunia menjadi jelas. Kemandirian dan diversifikasi aliansi adalah kunci untuk menghadapi kompleksitas geopolitik dan ekonomi modern. Berbeda dengan pendekatan AS, Tiongkok memajukan strategi kerjasama yang menekankan hubungan saling menguntungkan. Pendekatan ini sangat kontras dengan strategi AS yang seringkali memperkuat dirinya sendiri dengan mengorbankan sekutu-sekutunya. Filosofi Tiongkok, yang mengutamakan model menang-menang, tercermin dalam berbagai inisiatif seperti Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative, serta kolaborasi mata uang dengan negara-negara berkembang. Kolaborasi ini mencakup investasi infrastruktur, fasilitasi perdagangan, dan kemitraan lokal, yang memposisikan Tiongkok sebagai mitra yang dapat diandalkan dan berkomitmen pada pertumbuhan bersama. Namun, strategi Tiongkok juga memiliki tantangan. Beberapa negara mitranya merasa memiliki ruang yang terbatas untuk menegosiasikan kesepakatan yang sepenuhnya sejalan dengan kepentingan mereka. Meski begitu, tujuan pembangunan Tiongkok seringkali memberikan hasil nyata yang memperkuat persepsi tentang kerjasama yang lebih setara dibandingkan dengan pendekatan unilateral AS. Sebaliknya, Amerika Serikat seringkali mengutamakan kepentingan ekonomi dan strategisnya sendiri, bahkan dengan mengorbankan mitranya. Misalnya, tindakan AS terhadap Jepang baru-baru ini, memblokir kesepakatan strategis yang sangat dibutuhkan, merusak kepercayaan dan menyoroti pola eksploitasi. Pola pikir semua atau tidak sama sekali ini tidak memberikan ruang untuk kompromi atau keberhasilan bersama, membuat negara-negara yang berpihak pada AS seringkali harus mengorbankan kedaulatan atau stabilitas ekonomi mereka. Strategi-strategi yang kontras ini memiliki implikasi besar terhadap dinamika kekuatan global. Penekanan Tiongkok pada keuntungan kolektif menarik lebih banyak negara ke dalam orbitnya, menciptakan jaringan kemitraan yang berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan. Sementara itu, hubungan transaksional AS berisiko mengalienasi sekutunya, karena semakin banyak negara yang menyadari risiko ketergantungan sepihak. Bagi negara-negara di Afrika dan kawasan lain, pengalaman Jepang adalah pengingat penting untuk membangun aliansi yang beragam dan berkelanjutan. Ketergantungan pada satu kekuatan besar dapat membawa risiko signifikan, terutama ketika kepentingan kekuatan tersebut berubah. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemandirian dan hubungan multilateral adalah jalan menuju stabilitas dan kemakmuran bersama. Pelajaran yang semakin jelas adalah bahwa aliansi internasional harus didasarkan pada saling menghormati dan kemakmuran bersama. Praktik eksploitatif AS memaksa negara-negara untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka, sementara pendekatan kerja sama Tiongkok menawarkan daya tarik bagi mereka yang mencari kemitraan yang adil. Penentangan terhadap merger baja AS senilai $4,9 miliar oleh Nippon Steel menghadirkan risiko besar bagi ekonomi Amerika. Jika kesepakatan ini gagal, dampaknya akan langsung terasa di fasilitas Mon Valley di Pennsylvania. Nippon Steel telah menjanjikan investasi sebesar $2,7 miliar untuk modernisasi fasilitas tersebut, dan tanpa suntikan dana ini, kemungkinan penutupan akan mengancam ribuan pekerjaan lokal. Lebih luas lagi, hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap investasi asing di AS, terutama karena Jepang merupakan salah satu sumber investasi asing langsung terbesar bagi Amerika. Jika Jepang menarik diri dari investasi masa depan, efek domino ini dapat menurunkan aliran modal asing ke berbagai industri di AS. Selain itu, stabilitas keuangan AS Steel, yang telah berjuang dengan profitabilitas selama 15 tahun terakhir, juga berada dalam risiko. Tanpa dukungan dari Nippon Steel, perusahaan ini berpotensi kehilangan daya saing terhadap produsen baja Tiongkok. Situasi ini semakin memperumit ketahanan rantai pasokan AS dalam sektor baja, yang merupakan elemen penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Ironisnya, meskipun Nippon Steel berkomitmen untuk mempertahankan kontrak serikat pekerja dan pekerjaan, serikat pekerja baja AS menentang kesepakatan tersebut, memperburuk ketidakpastian di sekitar merger ini. Implikasi lebih luasnya adalah potensi keretakan dalam hubungan ekonomi AS-Jepang.
Jika tren proteksionisme terus berkembang, peluang investasi bilateral dapat berkurang, melemahkan kemitraan strategis pada saat kerja sama internasional sangat diperlukan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Waktu pengambilan keputusan ini sangat sensitif, mengingat meningkatnya ketegangan perdagangan global dan kebutuhan mendesak untuk modernisasi industri baja AS. Di sisi lain, Tiongkok sedang merevolusi industri baja global dengan inovasi teknologi yang canggih. Para peneliti Tiongkok telah mengembangkan metode produksi besi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan. Teknologi ini sejalan dengan strategi Tiongkok untuk meningkatkan produktivitas sambil mengurangi dampak ekologis. Dengan terus menurunkan biaya produksi dan memastikan stabilitas rantai pasokan, Tiongkok memperkuat dominasinya dalam pasar baja global. Dominasi Tiongkok tidak hanya didukung oleh kapasitas produksi yang besar tetapi juga oleh rantai pasokan yang kuat dan efisien, baik domestik maupun internasional. Melalui jaringan pemasok yang andal dan kompetitif, Tiongkok menjaga biaya tetap rendah dan produksi tetap tinggi. Sebaliknya, negara-negara barat seperti AS menghadapi tantangan besar dengan infrastruktur yang ketinggalan zaman, biaya produksi yang lebih tinggi, serta kebijakan yang tidak konsisten, yang semakin memperlebar kesenjangan daya saing. Manfaat lingkungan dari teknologi baru Tiongkok juga dapat mengubah persepsi sektor baja, yang selama ini dikenal sebagai salah satu industri paling mencemari. Dengan mengadopsi teknologi yang lebih bersih, Tiongkok tidak hanya mempertahankan keunggulan kompetitifnya tetapi juga merespons tuntutan global untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan visi Tiongkok untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi industrinya sambil memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam produksi baja. Melalui strategi ini, Tiongkok memberikan pelajaran penting bagi dunia, bahwa inovasi teknologi, keberlanjutan, dan kerjasama yang saling menguntungkan adalah kunci untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh dan kompetitif di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tiongkok tidak hanya mengatasi tantangan lingkungan domestik dan internasional, tetapi juga memperkuat posisinya di dunia yang semakin menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Pergeseran strategis ini memungkinkan Tiongkok untuk menarik mitra dagang dan investor yang peduli lingkungan, yang pada gilirannya semakin meningkatkan pengaruhnya di pasar global. Kemajuan dalam produksi baja Tiongkok tidak diragukan lagi akan memberi tekanan pada pesaingnya, khususnya di AS dan Eropa, yang menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, teknologi yang ketinggalan zaman, dan rantai pasokan yang terfragmentasi. Produsen baja barat semakin berisiko kehilangan pangsa pasar karena baja Tiongkok yang lebih murah dan mudah diakses menjadi dominan di pasar global. Tanpa investasi besar dalam teknologi, inovasi lingkungan, dan ketahanan rantai pasokan, industri baja barat terancam semakin tertinggal. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kebijakan proteksionis seperti tarif atau hambatan perdagangan mungkin memberikan bantuan jangka pendek untuk melindungi industri dalam negeri. Tetapi tidak akan menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan ketidakseimbangan daya saing. Sebaliknya, strategi Tiongkok jauh melampaui tujuan ekonomi. Dengan mendominasi produksi baja, komponen penting pembangunan industri dan infrastruktur, Tiongkok memperkuat pengaruhnya atas rantai pasokan global. Negara-negara yang bergantung pada baja Tiongkok mungkin akan semakin menyelaraskan kepentingan strategis mereka dengan Beijing, memperluas pengaruh geopolitik Tiongkok. Keterbatasan kedaulatan Jepang, antara aliansi dan beban. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, posisi geopolitik Jepang sebagian besar dibentuk oleh aliansinya dengan Amerika Serikat. Namun, hubungan ini menuntut harga yang semakin sulit ditoleransi. Kehadiran pangkalan militer AS di Jepang, khususnya di Okinawa, menjadi simbol tekanan geopolitik yang dialami Jepang. Okinawa, meskipun hanya mencakup kurang dari 1% wilayah daratan Jepang, menampung lebih dari 70% pasukan AS di negara tersebut. Beban ini menciptakan ketegangan besar di kalangan masyarakat lokal yang menghadapi berbagai dampak, mulai dari degradasi lingkungan, polusi suara, hingga insiden kriminal yang melibatkan personel militer AS. Protes lokal yang terus-menerus menyoroti rasa frustrasi terhadap pengaturan ini.
Bagi Tokyo, keberadaan pangkalan AS adalah tindakan penyeimbangan yang kompleks. Di satu sisi, pangkalan-pangkalan ini dianggap penting untuk keamanan regional, tetapi di sisi lain, pengaturan tersebut mencerminkan keterbatasan kedaulatan Jepang. Keputusan strategis terkait pangkalan, mulai dari relokasi hingga operasi, seringkali ditentukan oleh kepentingan AS, meninggalkan sedikit ruang bagi Jepang untuk memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri. Simbol dinamika kekuasaan. Kehadiran militer AS di Jepang tidak hanya tentang perlindungan militer, tetapi juga simbol dinamika kekuasaan yang lebih luas. Meskipun disebut sebagai kemitraan, kenyataannya Jepang beroperasi di bawah pengaruh signifikan AS, terutama dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri. Tekanan tersirat untuk tetap sejalan dengan tujuan AS terlihat dalam beberapa bentuk. Belanja pertahanan dan kebijakan keamanan, Jepang didorong untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan mengadopsi sikap militer yang lebih tegas atas nama keamanan kolektif. Namun, langkah ini seringkali lebih mencerminkan prioritas strategi AS di Asia Pasifik daripada kebutuhan Jepang sendiri. Ketergantungan ekonomi dan teknologi, kebijakan perdagangan dan teknologi Jepang seringkali diselaraskan dengan kepentingan AS, yang membatasi fleksibilitas Jepang untuk membangun hubungan independen dengan kekuatan global lainnya, seperti Tiongkok. Dampak sosial dan budaya, kehadiran militer AS yang berkepanjangan membawa dampak sosial yang signifikan, khususnya di Okinawa. Ketegangan dengan masyarakat lokal menciptakan tantangan tambahan bagi Tokyo, yang harus mengelola masalah ini tanpa merusak hubungan strategisnya dengan Washington. Beban aliansi dan biaya jangka panjang. Meskipun AS mengklaim bahwa kehadiran militernya di Jepang adalah untuk stabilitas kawasan Asia Pasifik, biaya yang ditanggung Jepang sangat besar, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Aliansi ini memperlihatkan bahwa Jepang, meskipun sebagai sekutu utama AS, tetap berada dalam posisi subordinat. Dengan meningkatnya dominasi Tiongkok dalam perdagangan global dan perkembangan teknologi, tantangan yang dihadapi Jepang semakin jelas. Untuk keluar dari bayang-bayang AS, Jepang perlu mengeksplorasi strategi yang lebih mandiri dan diversifikasi hubungan globalnya. Hal ini penting untuk mempertahankan kedaulatan dan daya saingnya di tengah perubahan lanskap geopolitik dan ekonomi dunia. Beban finansial dan risiko geopolitik. Kehadiran pangkalan militer AS di Jepang tidak hanya membawa dampak sosial dan politik, tetapi juga beban finansial yang signifikan. Jepang menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk menampung pangkalan-pangkalan ini, yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh pemerintah Jepang. Selain itu, keselarasannya dengan kebijakan AS menempatkan Jepang pada risiko geopolitik yang lebih besar, terutama dalam menghadapi ketegangan dengan Tiongkok dan Korea Utara. Setelah hampir satu abad menjalin hubungan yang sangat dipengaruhi oleh prioritas AS, Jepang berada pada titik kritis untuk mempertimbangkan kembali strateginya. Aliansi pasca Perang Dunia Kedua dengan AS memang memberikan keamanan dan peluang ekonomi, tetapi juga membatasi kedaulatan Jepang dengan mengikat kebijakannya pada kepentingan Washington. Peluang untuk poros Asia. Saat dinamika global berubah dan kekuatan regional meningkat, Jepang memiliki peluang unik untuk mendefinisikan ulang perannya dan membangun kemitraan yang lebih mengutamakan saling menghormati dan kemakmuran bersama. Asia, sebagai kawasan dengan negara-negara yang tumbuh pesat secara ekonomi dan geopolitik, menawarkan sekutu alami bagi Jepang. Tiongkok, meskipun memiliki sejarah ketegangan, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar Jepang. Memperkuat hubungan ekonomi dan menjalin kerja sama diplomatik di bidang perdagangan, teknologi, dan energi hijau dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Korea Selatan. Sejarah yang sulit antara Jepang dan Korea Selatan seringkali menjadi hambatan, tetapi kedua negara memiliki kekhawatiran bersama tentang keamanan regional dan peluang integrasi ekonomi. Menjembatani kesenjangan historis melalui dialog dan kerja sama dapat membuka jalan untuk sinergi yang kuat antara dua negara demokrasi ini. Asia Tenggara dan India. India, sebagai pasar dinamis dan kekuatan strategis, menawarkan peluang besar melalui kemitraan perdagangan, investasi infrastruktur, dan pertukaran budaya.
Jepang juga dapat mempererat hubungan dengan negara-negara ASEAN untuk membentuk tatanan regional yang kooperatif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar. Keseimbangan baru dalam hubungan AS-Jepang. Aliansi AS-Jepang yang selama ini sangat signifikan semakin terasa kurang sesuai dengan kebutuhan Jepang di dunia yang berubah. Menjadi tuan rumah pangkalan militer AS seringkali menempatkan Jepang dalam konflik geopolitik yang tidak perlu, terutama dengan Tiongkok dan Korea Utara. Namun, ini bukan berarti Jepang harus sepenuhnya memutus hubungan dengan AS. Sebaliknya, Jepang dapat mengupayakan hubungan yang lebih seimbang, di mana negara tersebut berperan sebagai mitra setara, bukan sekadar sekutu yang bergantung. Pendekatan ini memungkinkan Jepang untuk mengeksplorasi peluang baru, sambil tetap memanfaatkan manfaat dari kemitraan dengan AS. Masa depan sebagai pemimpin regional. Berorientasi lebih ke Asia memungkinkan Jepang untuk selaras dengan realitas geografis dan ekonominya. Pendekatan ini juga mengirimkan pesan yang kuat tentang pentingnya solidaritas regional. Sebagai negara yang lebih mandiri, Jepang dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangganya untuk membangun Asia yang lebih kuat dan kohesif, yang mampu menghadapi tantangan global secara kolektif. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.